Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang penguatan manajemen lembaga swadaya masyarakat. Untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama ada Afik Izzat Azwani, yang kedua Anisha Karina Putri, yang ketiga Dani Christian, yang keempat Indah Ayu Febri Lestari, yang kelima Retno Sari, dan yang keenam Tiara Asmaul Riza. Kali ini kita akan membahas subtema yang pertama, yaitu pengertian manajemen lembaga swadaya masyarakat. Yang kedua, fungsi manajemen dalam lembaga swadaya masyarakat. Yang ketiga, pentingnya manajemen lembaga swadaya masyarakat. Yang keempat, faktor pendukung dan penghambat manajemen lembaga swadaya masyarakat. Dan yang kelima, upaya dalam penguatan manajemen lembaga swadaya masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari manajemen. Menurut Gary Terry, manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan menurut Handoko, manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan atau yang disebut dengan planning. Pengorganisasian atau organizing, penyusun personalia atau kepegawaian, staffing, pengarahan dan kepemimpinan, leading, dan pengawasan atau yang disebut dengan controlling. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Adapun ciri-ciri dari lembaga swadaya masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama ada formal, artinya secara organisasi bersifat permanen, mempunyai kantor dengan seperangkat aturan dan prosedur. Yang kedua, swasta, artinya kelembagaan yang berada di luar atau terpisah dari pemerintahan. Yang ketiga, tidak mencari keuntungan, yang tidak memberikan keuntungan profit kepada direktur maupun pengurusnya. Yang keempat, menjalankan organisasi sendiri atau yang disebut dengan self-governing, yaitu tidak dikontrol oleh pihak luar manapun. Dan kelima, yakni sukarela atau voluntary, yaitu menjalankan derajat kesukarelaan tertentu. Yang keenam, non-religious, artinya tidak mempromosikan ajaran agama manapun. Dan terakhir, yakni non-politik, yaitu tidak ikut dalam pencalonan di pemilu. Dari pengertian keduanya dapat disimpulkan bahwa manajemen lembaga swadaya masyarakat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan penggerakan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan menyalahgunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif maupun secara efisien. Terima kasih. Ya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai fungsi manajemen dalam lembaga swadaya masyarakat yang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, dan yang keempat adalah pengawasan. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan atau planning adalah tindakan memilih dan menghubungkan fakta dan
membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan. Jadi kita membuat gambaran tentang rencana apa yang kita pikirkan dan akan kita laksanakan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian di sini adalah kelanjutan dari perencanaan yang setelah kita melakukan perencanaan, kita menyusun rancangan, menyusun program-program, dan selanjutnya kita perlu merancang dan mengembangkan suatu organisasi yang nantinya akan dapat menyukseskan kegiatan yang telah kita rancang. Pengorganisasian menurut GR Terry yaitu tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu dan mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Dan yang selanjutnya adalah penggerakan. Penggerakan yaitu kelanjutan setelah rencana ditetapkan, begitu pula setelah kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan itu dibagi-bagikan. Maka tindakan berikutnya adalah menggerakkan seluruh anggota untuk segera melaksanakan rencana yang telah disusun. Penggerakan adalah semua anggota organisasi mau bekerja sama dengan baik, dengan ikhlas, serta bergairah untuk mencapai tujuan bersama sehingga menciptakan keberhasilan bersama. Yang terakhir adalah pengawasan. Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar apa yang sedang dilakukan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana atau selaras dengan perencanaan di awal. Tujuan dari pengawasan yaitu mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan, atau dengan kata yang lebih mudah yaitu dengan merealisasikan perencanaan yang telah disusun di awal. Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, tepat biaya. Yang keempat, tepat akurat. Dan yang terakhir, yang kelima, dapat diterima oleh yang bersangkutan atau dapat disetujui oleh semua pihak sehingga perencanaan dalam pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator dan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Saya akan menjelaskan mengenai pentingnya manajemen lembaga swadaya masyarakat. Dan ada beberapa alasan, yaitu antara lain yang pertama pemanfaatan sumber daya yang optimal, di mana manajemen memanfaatkan semua sumber daya manusia dan sumber daya fisik secara produktif. Bisa dengan menggunakan tenaga ahli atau profesional sehingga lebih mengarah pada penggunaan keterampilan, pengetahuan, dan pemanfaatan yang tepat dan menghindari pemborosan. Jika karyawan dan mesin yang digunakan untuk selama pemberdayaan masyarakat atau program dari LSM bekerja dengan optimal dan menghasilkan sesuatu hasil dengan maksimal, maka tidak ada sumber daya yang terbuang percuma ataupun terjadi pemborosan sumber daya tersebut. Yang poin kedua yaitu membangun organisasi yang sehat. Manajemen bisa membangun organisasi yang saling menopang, tidak tumpang tindih, serta terkoordinasi dengan baik. Untuk itu perlu membangun otoritas yang efektif dan hubungan tanggung jawab, yaitu siapa bertanggung jawab kepada siapa, lalu yang dapat memberikan instruksi kepada siapa atasan dan siapa bawahan. Manajemen harus bisa mengisi berbagai posisi dengan orang yang tepat, memiliki keterampilan yang tepat, pelatihan, dan kualifikasi. Semua pekerjaan harus dilakukan orang-orang yang benar sesuai pada tempatnya atau pada keahliannya masing-masing. Poin ketiga yaitu menetapkan equilibrium. Manajemen juga memungkinkan organisasi untuk bertahan hidup dengan lingkungan yang berubah.
Artinya manajemen selalu bersifat fleksibel dan adaptif untuk menghadapi kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Dengan perubahan lingkungan eksternal, koordinasi awal organisasi harus diubah. Jadi dengan mengadaptasi organisasi untuk mengubah permintaan pasar atau target masyarakat ataupun mengubah kebutuhan masyarakat, manajemen juga bisa menjamin pertumbuhan dan kelangsungan hidup organisasi. Dengan manajemen, kondisi organisasi dengan kondisi lingkungan akan selalu berada dalam titik temu yang seimbang. Yang poin keempat atau poin terakhir yaitu penting untuk kemakmuran masyarakat, di mana manajemen yang efisien mengarah pada produksi ekonomi yang lebih baik yang membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manajemen yang baik membuat tugas yang sulit menjadi lebih mudah dengan menghindari pemborosan sumber daya manusia maupun sumber daya alam atau sarana dan prasarana yang ada. Manajemen juga bisa meningkatkan standar hidup dan meningkatkan keuntungan yang bermanfaat bagi bisnis, dan masyarakat akan mendapatkan hasil maksimal dengan biaya minimum dengan menciptakan peluang kerja yang menghasilkan pendapatan di tangan. Organisasi hadir dengan produk dan penelitian baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai faktor pendorong manajemen lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Faktor yang pertama yaitu dari pengurus LSM itu sendiri. Faktor pertama itu mencakup 4 hal. Yang pertama, leadership atau jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan sangat berpengaruh langsung bagi kepribadian organisasi, seperti semangat moral organisasi atau berlembaga. Yang kedua yaitu manajemen, infrastruktur, hierarki atau biasa disebut dengan birokrasi dalam sebuah organisasi harus terstruktur dengan baik dan jelas, tanpa mengesampingkan nilai efektif dan efisiennya. Yang ketiga yaitu command berkaitan dengan cara pemimpin berkomunikasi atau biasa disebut dengan komando di dalam organisasi, sehingga mencapai satu visi yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu kontrol, yaitu membawa organisasi tentu harus dengan controlling secara berkala. Apa yang telah dihasilkan dalam sebuah organisasi tidak dapat di akhir nanti, baik atau buruk, tidak bisa dirubah kembali oleh pemimpin, sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu dikontrol. Faktor yang kedua yaitu kondisi sosial masyarakat. Masyarakat pada umumnya tidak terlepas dari sosial yang terjadi dalam kehidupan, sebab masyarakat adalah zon politikon atau masyarakat sosial yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, saling berinteraksi untuk mencapai tujuan berorganisasi atau berlembaga. Faktor yang ketiga yaitu kondisi lingkungan. Menurut Anwas pada tahun 2009, pengaruh lingkungan atau tempat kerja memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam peningkatan kompetensi seseorang. Bisa dikatakan bahwa kondisi lingkungan tempat terlaksananya program kerja sebuah organisasi atau lembaga mampu memberikan efek yang baik apabila karakteristik dari lingkungan tersebut mendukung dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka akan membantu kelancaran tugas-tugas atau program kerja yang telah ditentukan oleh lembaga itu sendiri. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor penghambat dari manajemen lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Faktor penghambat dari manajemen lembaga swadaya masyarakat atau LSM antara lain partisipasi yang masih rendah dan komunikasi. Salah satu indikator penting dalam adalah partisipasi itu sendiri. Dengan adanya partisipasi, individu akan terlibat langsung baik secara fisik maupun psikis dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga swadaya masyarakat itu sendiri. Faktor penghambat yang kedua yaitu komunikasi. Menurut Scrum pada tahun 1976,
Komunikasi akan efektif apabila dilakukan secara dialogis, komunikasi secara interaktif dalam suasana harmonis dan kekeluargaan. Jadi, komunikasi yang baik adalah komunikasi bermusyawarah dengan rasa kekeluargaan. Harus ada rasa saling membutuhkan satu sama lain dan memiliki rasa untuk mengubah apapun menjadi yang lebih baik. Perkenalkan, saya Tiara Asmauliza. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai upaya dalam penguatan manajemen lembaga swadaya masyarakat. Dalam peningkatan penguatan manajemen lembaga, sejumlah lembaga swadaya masyarakat mulai melakukan pembenahan terhadap organisasi. Dalam pembenahan terhadap organisasi itu terdiri atas dua macam, yaitu yang pertama ada reposisi internal dan ada reposisi eksternal. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai reposisi internal terlebih dahulu. Di dalam reposisi internal, permasalahan utama terletak dari sisi internal lembaga swadaya masyarakat itu sendiri, sehingga diperlukan adanya reposisi internal yang dilakukan dalam rangka pembenahan dan penataan kembali peranata dan sumber daya manusia, termasuk juga sumber daya finansial. Masalah sumber dana adalah hal yang pertama yang harus diperhatikan untuk menciptakan lembaga swadaya masyarakat yang kuat, mandiri, dan fokus terhadap program dan kegiatannya. Lalu, lembaga swadaya masyarakat harus melakukan perubahan mendasar demi meningkatkan kapasitasnya, mulai dari orientasi, metode kerja, keahlian, pendekatan, hingga jaringan kerja. Peningkatan kapasitas yang perlu dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat perlu diwujudkan dengan 1. Melalui penegasan ideologi dan orientasi. Dalam hal ini perlu ditegaskan apa yang menjadi prinsip kerja lembaga swadaya masyarakat, baik itu secara internal maupun dalam rangka kerjasama dengan sesama lembaga swadaya masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kapasitas menyimpan, mengembangkan, dan memanfaatkan data. Kemudian yang ketiga, peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasikan dan bekerja sama dengan institusi yang berbeda. Hal ini bukan hanya menyangkut kemampuan mengenali lembaga atau organisasi lain yang dapat diajak bekerja sama, tetapi juga kemampuan untuk membentuk kerjasama. Yang keempat, kemampuan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, serta kemampuan mengevaluasi dan merekam pengalaman untuk didokumentasikan, dikomunikasikan, dan dimanfaatkan oleh organisasi lain. Kemudian yang kelima, kemampuan meningkatkan akuntabilitas, yaitu bagaimana menerjemahkan peran dan fungsinya pada stakeholders yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai reposisi eksternal. Kehadiran LSM merupakan suatu keniscayaan untuk mewujudkan negara yang demokratis. Peran utama LSM sendiri adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan pembelaan atas hak-hak rakyat. Salah satu hal mendasar dalam reposisi eksternal adalah bahwa lembaga swadaya masyarakat harus membangun kredibilitas dan identitasnya di mata masyarakat dan pemerintah. Citra buruk lembaga swadaya masyarakat harus dihilangkan, karena jika lembaga swadaya masyarakat masih terperangkap dalam motif sempit mencari keuntungan materi, maka seruan moral lembaga swadaya masyarakat menjadi tidak berguna. Lalu, lembaga swadaya masyarakat harus menegaskan identitasnya dengan memajukan prinsip-prinsip tertentu dan sekaligus menunjukkan kepada masyarakat metode kerja mereka. LSM perlu memilih beberapa isu penting saja yang harus ditanganinya secara serius dan konsisten. Kemudian, menurut Mutia Jenny Rohman, lembaga swadaya masyarakat harus mengubah strategi dari melempar isu-isu menuju pada pemfokusan dalam pengembangan, baik dalam skema formal maupun dalam bentuk informal. Dalam bentuk konkret sendiri adalah ikut serta dalam membentuk rancangan alternatif bagi pemerintah daerah dalam program tertentu, diantaranya yaitu mengoptimalkan potensi lokal dan menciptakan infrastruktur
infrastruktur yang dikuasai rakyat, kemudian mendorong terbukanya peluang terhadap sumber daya, kemudian mengembangkan inisiatif untuk membentuk kelompok independen, mengembangkan ruang perdebatan untuk mendiskusikan permasalahan krusial dan aktual di masyarakat, dan mengadakan pendidikan kewarganegaraan secara keseluruhan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu membuat aturan main yang jelas, bukan untuk mengawasi atau membatasi ruang gerak lembaga swadaya masyarakat, namun juga untuk menjamin profesionalisme lembaga swadaya masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok 3 tentang penguatan manajemen lembaga swadaya masyarakat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf mewakili kelompok. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.